Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel Berkebun di Belakang Rumah. Hari ini kita akan membahas cara membuat nitrobakter paling mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di Berkebun Belakang Rumah di pagi yang indah ini, ya. Sebelum saya berangkat aktivitas, sedikit biasa melakukan peninjauan tanaman-tanaman saya di belakang rumah. Ada hal penting yang perlu saya sampaikan kepada para teman-teman saya dimanapun Anda berada, yaitu tentang nitrobakter. Kenapa jadi penting ya di sini? Karena memang penggunaan nitrobakter sangat kita perlukan ya pada kita berkebun di lahan yang sempit ya, lahan yang sempit. Kenapa? Untuk menjaga kesehatan tanaman tersebut. Nah, kenapa saya menyarankan seperti itu? Karena satu, bahan-bahan pembuatnya cukup banyak dan gampang dicari. Kemudian proses pembuatannya pun tidak terlalu sulit ya. Siapapun yang mau membuat itu pasti bisa. Tinggal kita ketelitian saja ya, bagaimana melakukan proses pembuatan nitrobakter tersebut. Salah satu fungsi nitrobakter adalah menjaga kesehatan pada tanaman, menjaga kegemburan tanah ya pada media tanam kita yang ada di pot ya, supaya selalu gembur sehingga tanaman itu akan lebih sehat. Biasa kucing saya satu sudah datang sebagai penjaga mandor kebun saya di belakang. Biasa ini kita kedatangan tamu kita, si mandor, si Belang ya. Dia biasa memang sebelum kerja saya gendong-gendong terus ya, karena memang hobinya digendong. Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi ke nitrobakter ya. Nanti kita akan buat bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan apa yang dibutuhkan, kemudian bagaimana proses pembuatannya, dan cara mengaplikasikannya. Dan ingat, satu lagi, nitrobakter sangat kita butuhkan pada saat kita melakukan pengenceran atau pencairan pupuk SP36. Karena pupuk ini sangat keras sekali, kita butuh bantuan nitrobakter untuk melakukan pengenceran. Yuk kita masuk ke tahap bagaimana cara membuat nitrobakter. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita proses pencampuran ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, siapkan botol kemasan ya. Ini tergantung dari tempat ya penampungan. Kalau misalnya tempat agak besar ya nanti bisa ditambahkan lagi gitu ya dosisnya ya. Jadi saya menggunakan takaran 1,5 liter ya. Jadi botol kemasan ini kalau kita isi penuh itu 1,5 liter. Tapi nanti pada saat kita membuat nitrobakter ini, kita tidak harus penuh ya. Kita harus tinggalkan sekitar berapa senti nih ya dari atas permukaan botol. 8 cm sampai 5 cm ya. 6 cm sini ya, segini ya. Di batas ini ya, jadi kita tinggalkan biar ada sirkulasi udara. Karena nitrobakter ini harus dibuka nanti ya, tidak boleh ditutup pada saat proses pembuatannya. Pertama, kita masukkan air sebanyak 500 ml ya, 500 ml air. Ini diusahakan air hujan ya, air hujan. Tetapi kalau misalnya nggak ada, ya boleh air tanah ya atau air sumur gitu ya. Tapi kalau saya sarankan air hujan. Karena apa? Karena sudah mengandung nitrogen. Oke, sudah kita masukkan 500 air ya, 500 ml air. Kemudian kita masukkan tanah ya. Kita masukkan tanah. Ini tanah dari kandang ayam ya. Jadi boleh kandang ayam, boleh kandang kambing ya, atau boleh kita beli kue ayam yang kering ya, kue ayam yang kering banyak di toko online.
harganya sekitar 5 ribuan ya per kilogramnya. Itu pernah saya coba dan berhasil. Menggunakan ini juga berhasil juga ya. Kemudian kita masukkan ya tanahnya tersebut ke dalam botol. Ya, karena saya usahakan menggunakan corong ya supaya tidak mampet gitu. Ya, usahakan corong. Ya, ini tanahnya sedikit kasar ya. Oke, sudah masuk, kemudian kita kocok terlebih dahulu. Kalau nggak dikocok boleh nggak? Boleh ya, boleh. Kalau saya kocok dulu ya sampai dia homogen ya, dikocok dulu. Kocok dulu seperti ini. Mereka sudah berubah warna menjadi coklat ya. Sudah cukup, kita kocok. Kemudian baru kita masukkan urea. Nah ini ya, ini urea ya, mudah-mudahan kelihatan ya, urea. Jadi kita masukkan dulu di sini ya biar gampang. Jadi ukuran saya itu saya masukkan biasanya 2 sendok sampai 3 sendok. Saya masukkan di sini 3 sendok ya. Jadi 3 sendok urea seperti ini ya. Ini 3 sendok makan, 3 sendok makan. Dan 3 sendok makan ini kita akan masukkan. Kalau dia masih agak kasar kita haluskan dulu. Nah seperti ini. Baru kita masukkan lagi ya ke botol. Gunakan corong ya. Iya, tambahkan lagi sedikit. Wah, segitulah ya, pas. Oke ya, sudah kita masukkan ureanya ya ke dalamnya. Kemudian kita masukkan tanahnya, kita tambahkan airnya juga semacam ini. Kemudian kita tutup dulu, kita kocok lagi ya, kocok sampai dia tercampur dengan baik ya. Kita kocok ya, udah. Oke, setelah itu ya kita tutup dengan kantong plastik hitam. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak menambahkan biang ya, tidak menambahkan biang nitrobaternya. Dan boleh ya, boleh kalau misalnya memang ada biangnya ditambahkan ke sini ya, itu boleh. Tapi kalau saya kadang saya tambahkan, kadang nggak. Kalau gini saya tidak ya. Dan pertama saya buat pun nggak pernah saya tambahkan dengan biang karena saya nggak punya biang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa melakukan hal seperti ini. Kemudian ada hal yang perlu dilakukan saat proses fermentasinya atau pembuatannya ya. Yang pertama, tutup botol tidak boleh ditutup ya, harus terbuka. Yang kedua, harus gelap. Diusahakan di tempat yang agak gelap karena bakteri nitrobater ini suka di tempat gelap ya. Jadi dia harus ditutup dengan kantong plastik. Kemudian nitrobater ini bisa selesai dibuat atau berhasil dibuat sekitar 2 minggu tanpa aerator. Jadi air bekan akuarium ya, aerator itu masuk ke dalam, hidupkan aeratornya. Itu kalau kita menggunakan aerator, kita hanya membutuhkan 1 minggu. Malah saya pernah bikin itu 3 hari sudah jadi ya, sudah jadi. Tapi saya lebih suka yang alami aja ya. Saya tidak menggunakan aerator, tapi ya seperti ini, saya taruh aja ya, selesai seperti itu ya. Itu adalah cara atau langkah bagaimana cara membuat nitrobater ya. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Ini adalah pengalaman pribadi. Kita ketemu di video-video selanjutnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.